Pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, yakni Novel Baswedan, hanya diberikan hukuman 1 tahun penjara. Halo guys, selamat datang di channel YouTube gue. Apa kabar kalian semuanya? Gue selalu berharap agar kalian semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini, ada sebuah berita yang sangat menghebohkan di sosial media. Baik itu Instagram, Twitter, Facebook, bahkan grup WA ibu-ibu yang kalau ngesen ke kiri, beloknya ke kanan. Beritanya yaitu adalah katanya pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, yakni Novel Baswedan, hanya diberikan hukuman 1 tahun penjara. Karena katanya pelaku penyiraman air keras tersebut tidak sengaja dan tidak bermaksud untuk menyiram air keras tersebut ke wajah Bapak Novel Baswedan. Dan hal itulah yang kemudian membuat jaksa memberikan hukuman yang ringan terhadap pelaku penyiraman air keras tersebut. Ingat ya guys, ini baru katanya, jadi belum pasti nih. Gue juga agak-agak ngeri nih bahas ginian nih. Makanya gue bikin video ini mau nanya juga, bener gak sih berita tersebut? Kalau bener, ya udah, gue gak berani ngapa-ngapain juga. Agak ngeri-ngeri sedap juga nih gue bahas ginian nih. Takut besoknya gue yang hilang, gue yang disiram air keras. Waduh. Oke, di video kali ini gue cuma mau membahas awal mula kasus yang dialami oleh penyidik senior KPK, yakni Bapak Novel Baswedan. Hingga akhirnya pelaku penyiraman air keras terhadap Bapak Novel Baswedan mendapatkan vonis. Sebelum gue masuk ke urutan kejadiannya, gue mau bahas dulu siapa sih Bapak Novel Baswedan itu. Kali aja ada yang belum tahu kan siapa Bapak Novel Baswedan itu. Ya, gue juga sebenarnya nggak tahu-tahu banget sih. Gue juga nggak pernah ketemu, gue cuma denger di berita-berita doang. Bapak Novel Baswedan adalah salah seorang penyidik terbaik yang pernah dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ia lahir di Semarang pada tanggal 22 Juni tahun 1977. Bapak Novel Baswedan juga mempunyai seorang istri dan 4 orang anak. Beliau adalah cucu dari salah satu pendiri bangsa yang merupakan anggota dari BPUPKI, yakni Abdurrahman Baswedan, dan juga sepupu dari Bapak Anies Baswedan, yaitu Gubernur DKI Jakarta. Karir Novel Baswedan di KPK terbilang sangatlah bersinar. Beliaulah yang berhasil membawa pulang mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, yakni Muhammad Nazarudin, dari pelariannya di Kolombia. Ia juga mampu mengungkap kasus Wisma Atlet yang turut menyeret anggota DPR, yakni Angelina Sondag. Novel Baswedan juga sukses menjebloskan Nunun Nurbaiti ke dalam penjara terkait kasus suap cek pelawat pada pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia pada tahun 2004 lalu. Selain itu, pria lulusan SMA Negeri 2 Semarang ini juga turut membongkar kasus jual beli perkara pemilu kada dengan keterlibatan mantan ketua MK, yakni Akil Mukhtar. Tidak berhenti di situ, perannya sebagai ketua tim penyidik dalam kasus dugaan korupsi simulator SIM yang menyeret sejumlah nama petinggi Polri. Keberanian Novel Baswedan dalam menggeledah Korlantas dan memeriksa mantan Kakor Lantas, yaitu Irjen Joko Susilo, yang kemudian menuai banyak kontroversi. Peristiwa ini akhirnya kembali meretakkan hubungan antara KPK dan Polri. Kemudian kepolisian menjerat Novel Baswedan dalam kasus penembakan tersangka pencurian sarang walet kala masih bertugas di Polres Bengkulu pada Mei tahun 2015 lalu. Novel ditangkap di kediamannya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Berbagai kalangan menilai ada sebuah kejanggalan dari kasus ini. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2004
Dan sidang etik Polri menyimpulkan bahwa Bapak Novel Baswedan bukanlah pelakunya. Namun kenyataannya kasus tersebut dibuka kembali saat Novel Baswedan sedang gencar-gencarnya mengungkap kasus korupsi yang mengobok-ngobok tubuh Polri. Oke, itu sedikit profil dari Bapak Novel Baswedan. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan dan urutan kasus yang menimpa penyidik senior KPK, yaitu Bapak Novel Baswedan. Pembahasannya. Kasus ini berawal pada tanggal 11 April tahun 2017. Ketika itu Bapak Novel Baswedan baru saja pulang dari sholat subuh sekitar pukul 5:10 dini hari. Tiba-tiba ada dua orang mendekat dan menyiramkan air keras ke wajah Bapak Novel Baswedan. Saat itu Bapak Novel Baswedan teriak hingga memancing perhatian jamaah Masjid Al-Ihsan yang merupakan tempat Novel Baswedan melaksanakan sholat subuh. Siraman air keras di mata kiri dari Bapak Novel Baswedan mengharuskannya akhirnya harus diterbangkan ke Singapura untuk mendapatkan perawatan. Bapak Novel Baswedan terbang ke Singapura pada keesokan harinya, yakni tanggal 12 April tahun 2017. Novel Baswedan dikabarkan melakukan operasi di Singapore General Hospital. Dan ia juga sempat memberikan keterangan tentang sosok jenderal yang ikut terlibat dalam peneroran tersebut. Pada 31 Juli tahun 2017 setelah memberikan keterangan, polisi meminta Novel Baswedan untuk segera melapor dan mengirimkan tim untuk melakukan konfirmasi. Kapolri yang saat itu dijabat oleh Bapak Jenderal Tito Karnavian melaporkan perkembangan dan menunjukkan sketsa wajah pelaku kepada Presiden Joko Widodo. Pada 24 November tahun 2017, dua sketsa baru wajah pelaku penyerangan ditunjukkan kepada Kapolda Metro Jaya yang saat itu dijabat oleh Inspektur Jenderal Idam Aziz. Sketsa diperoleh dari keterangan dua orang saksi. Pada tanggal 22 Februari tahun 2018, Novel Baswedan kembali ke Indonesia dari Singapura dan langsung menuju ke KPK. Pada 9 Maret tahun 2018, Komnas HAM membentuk tim penyelidikan untuk mengungkap kasus penyerangan Novel Baswedan. Anggota tim tersebut adalah Ketua Komnas HAM, yakni Ahmad Taufan Damanik, pejabat terkait dan juga ahli hukum. Kemudian pada 27 Juli tahun 2018, setelah absen untuk menjalani perawatan mata, Novel Baswedan akhirnya kembali aktif di KPK. Novel Baswedan mengatakan bahwa ia akan bekerja sesuai dengan kemampuannya. Pada 21 Desember tahun 2018, tim pemantau kasus Novel Baswedan bentukan Komnas HAM merekomendasikan pembentukan tim gabungan pencari fakta peristiwa dan pelaku kasus Novel Baswedan. Presiden juga diminta untuk memastikan Kapolri untuk membentuk, mendukung, dan mengawasi pelaksanaan tim gabungan. Pada 11 Januari tahun 2019, Polri akhirnya membentuk tim gabungan pengungkap kasus Novel Baswedan. Tim menyertakan unsur polisi, KPK, akademisi, Komnas HAM, dan mantan pimpinan KPK. Mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian bertindak sebagai penanggung jawab. Pada 11 April tahun 2019, tim gabungan belum bisa mengungkap pelaku dan juga motif penyerangan terhadap Novel Baswedan. Wadah pegawai KPK meminta Presiden untuk membentuk tim gabungan pencari fakta independen. Pada 26 Desember tahun 2019, polisi menyatakan berhasil mengamankan dua pelaku penyerangan, yakni Roni Bugis dan juga Rahmat Kadir. Kedua pelaku penyerangan terhadap Bapak Novel Baswedan tersebut adalah anggota polisi aktif, dan mereka pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Pada 11 Juni tahun 2020 kemarin, sidang tuntutan pun digelar. Jaksa meyakini keduanya bersalah karena melakukan penganiayaan berat terhadap Bapak Novel Baswedan. Keduanya terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider. Roni dan Rahmat diyakini jaksa bersalah karena telah melanggar pasal 353 ayat 2 KUHP dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan akhirnya jaksa menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan hukuman pidana selama 1 tahun. Novel Baswedan pun mengomentari keputusan tersebut. Dia menyatakan bahwa proses persidangan berjalan dengan aneh, berjalan dengan banyak kejanggalan, dan sangatlah lucu. Oh iya, Bapak Novel Baswedan juga pernah dituduh telah merekayasa kasus tersebut. Politisi PDIP Dewi Tanjung melaporkan Novel Baswedan ke polisi atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait teror air keras tersebut. Dewi Tanjung menuding bahwa Novel Baswedan hanya berpura-pura terkena air keras dan mata yang luka hanyalah rekayasa semata. Dia merasa ada yang janggal dengan kondisi Novel Baswedan setelah tersiram oleh air keras. Bapak Novel Baswedan pun enggan memberikan komentar terkait tudingan yang dialamatkan kepadanya dari Dewi Tanjung. Novel Baswedan juga justru prihatin dengan sikap Dewi tersebut. Aduh, ada-ada aja ini Bu Dewi, orang lagi kena musibah malah dibilang bikin berita palsu. Dan pada akhirnya semuanya pun terbukti dan sudah jelas. Dua orang yang berperan sebagai penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan pun akhirnya ditangkap. Semoga kasus ini benar-benar terbukti dengan sejelas-jelasnya dan dalang yang ada di belakang ini semoga terungkap. Semoga Indonesia bersih dari korupsi. Semoga penyidik hukum bekerja dengan jujur dan adil agar Indonesia benar-benar bersih dari semua penjahat dan Indonesia menjadi negara terbaik di dunia. Merdeka! Oke, itu aja sedikit yang bisa gue sampaikan tentang kasus Bapak Novel Baswedan. Jika kalian punya informasi yang lebih lengkap yang belum gue sampaikan di video ini, kalian boleh tambahkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika kalian menyukai video ini, biar gue lebih semangat untuk bikin konten-konten yang lebih menarik lainnya. Sebelumnya gue minta maaf jika ada salah-salah kata dan informasi yang kurang tepat. Mohon dimaafkan ya guys. Minal aidin wal faizin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan upload secara terus-menerus. Jika ada kritik dan saran, kalian boleh tambahkan di kolom komentar. Karena kritik dan saran dari kalian sangat-sangat kami butuhkan agar channel ini menjadi lebih baik dan terus berkembang. Terima kasih.